Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Idam Ahmad Julwafa. Saya dari kelas C Angkatan 2023 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Oke, nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem kemudi. Oke, eh, tak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke materinya. Baik, oke kita share screen dulu. Nah, baik. Oke, kita ke slide satu. Nah, teman-teman, di sini pastinya kalian sudah tahu ya bahwa di kendaraan, mau di motor, mau di mobil, dan kendaraan apapun itu, pastinya ada yang namanya sistem kemudi atau sistem yang untuk menggerakkan roda depan untuk kita berbelok. Oke, nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Di antaranya yang pertama yaitu pentingnya sistem kemudi dalam kendaraan, yang kedua komponen utama sistem kemudi, yang ketiga analisis masalah pada sistem kemudi, yang keempat diagnosis kerusakan sistem kemudi. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita perbesar aja ya. Nah, yes. Oke, baik, yang pertama yaitu kita bahas tentang pentingnya sistem kemudi dalam kendaraan. Nah, sistem kemudi ini sendiri adalah komponen krusial dalam kendaraan yang berfungsi untuk mengarahkan roda depan seperti apa yang saya bilang pada awal tadi, sesuai keinginan pengemudi. Nah, untuk itu ada beberapa alasan mengapa sistem kemudi ini sangat penting. Yang pertama, yaitu sebagai kontrol arah. Sistem kemudi memungkinkan pengemudi untuk mengubah arah kendaraan dengan mudah. Kemudian, sebagai keselamatan berkendara, nah, dalam situasi yang darurat, misal kita lagi jalan, kemudian di depan ada kendaraan atau apapun itu yang menghalangi, kita bisa mengarahkan mobil dengan responsif. Nah, kemudian stabilitas kendaraan. Sistem kemudi yang baik berkontribusi pada stabilitas kendaraan saat melaju, terutama saat melaju dalam eh, situasi kencang ya teman-teman. Itu pasti dibutuhkan sistem kemudi yang benar-benar membantu stabilitas. Kemudian ada kenyamanan pengemudi. Dengan adanya teknologi seperti power steering, pengemudi tidak perlu mengeluarkan tenaga berlebih untuk memutar steering. Nah, untuk eh, kendaraan yang masih menggunakan sistem kemudi konvensional itu sistem apa ya? Sistem kemudian itu masih konvensional. Jadi untuk memutar dari steering wheel itu masih berat, teman-teman. Namun berjalannya waktu ini ada teknologi yang namanya power steering. Nah, ini sangat membantu untuk pengemudi. Dia itu bekerjanya untuk membantu meringankan beban putar yang dialami oleh pengemudi. Nah, oke, lanjut lagi. Oke, nah kemudian ada komponen utama dari sistem kemudi ini sendiri. Yang pertama pasti kalian udah tahu, ini adalah tiga komponen utama dalam sistem kemudi. Yang pertama yaitu steering wheel. Nah, steering wheel ini posisinya berada di dalam kabin di bagian driver. Ini fungsinya untuk mengarahkan mobil ke kanan atau ke kiri yang dipegang oleh driver. Oke. Kemudian ada kolom kemudi atau steering column. Nah, kolom ini berfungsi untuk menghubungkan roda kemudi dengan steering gear yang berfungsi untuk mentransmisikan gerakan dari roda kemudi ke bagian bawah kendaraan. Nah, untuk steering column sendiri ini saya lingkari yang merah ini namanya steering column. Dia untuk menyalurkan tenaga dari steering wheel ke steering gear. Kemudian komponen yang ketiga yaitu steering gear. Nah, steering gear ini ada beberapa tipe ya teman-teman. Ada tipe regulating ball seperti yang ini. Ada yang tipe rack and pinion atau langsung dari gigi pinion dan gigi rack. Oke. Nah, steering gear ini sendiri berfungsi sebagai mengubah gerakan putar dari roda kemudi menjadi gerakan linier yang menggerakkan roda.
Nah, kan gerak putarnya dari sini ya, teman-teman. Gerak putarnya ini gerak putar dari steering wheel, kemudian ke steering column, dan di steering dan masuk ke input sini. Input dari steering gear, kemudian diubah menjadi gerakan linear, gerakan roda ya, teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Kita ke komponen berikutnya, steering link cage. Ini adalah sistem penghubung yang mentransfer gerakan dari steering gear ke roda depan. Ini ada beberapa komponen di sini. Nanti kita bahas satu-satu di bawah. Nah, intinya steering link cage ini adalah untuk menghubungkan dari steering gear ke masing-masing roda, roda kanan dan roda kiri. Kemudian ini ada tirot, teman-teman. Tirot ini berfungsi untuk apa? Nah, tirot ini berfungsi untuk menghubungkan steering gear yang ini tadi, steering yang di slide sebelah, dengan steering gear ke roda. Nah, ini teman-teman. Tirot ini posisinya di ujung. Dia yang berhubungan langsung dengan roda-roda depan. Kemudian ada ball joint. Nah, ball joint ini yang di lingkaran merah ini, komponen ini berfungsi sebagai sendi yang memungkinkan pergerakan fleksibel antara tirot dan lengan kontrol roda depan. Oke, lanjut. Kemudian adalah slide ini akan membahas tentang diagnosis masalah atau kerusakan pada sistem kemudi. Yang teman-teman sebagai nantinya sebagai teknisi atau instruktur yang harus tahu mendiagnosis kerusakan pada sistem kemudi ini ya, teman-teman. Oke, yang pertama itu kemudi berat. Apa nih penyebabnya kira-kira? Nah, di sini saya sudah mencantumkan. Nah, kemudi berat ini penyebabnya antara lain masalah pada sistem power steering. Nah, ini yang sudah memakai power steering ya, teman-teman. Untuk yang konvensional kan emang berat. Kalau yang memakai power steering tapi dia berat, pasti ada masalah pada sistem power steeringnya. Seperti pompa hidrolik yang rusak atau cairan power steering yang kurang, ataupun s- apa selang-selang yang bocor yang menyebabkan eh, berkurangnya tenaga dari power steering ini sendiri. Gejalanya yaitu roda kemudi sangat berat atau sulit diputar, terutama saat parkir atau kecepatan rendah. Oke, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu getaran pada kemudi. Nah, penyebabnya ini biasanya roda yang tidak seimbang, keausan pada ban, atau masalah pada suspensi. Oke, teman-teman, kayak gitu. Nah, biasanya ini gejalanya seperti roda kemudi bergetar atau berdenyut, terutama saat mengemudi pada kecepatan tertentu. Kemudian lanjut ke masalah yang terjadi nomor tiga, yaitu bunyi aneh saat memutar kemudi. Nah, ini biasanya penyebabnya terjadi karena keausan atau kerusakan pada tirot yang tadi yang berhubungan dengan langsung dengan roda, kemudian ada bushing dan ada ball joint yang berada di uh, dekat roda itu. Nah, itu biasanya ketika itu sudah aus atau sudah robek ball jointnya, kita putar itu ada suara bunyi-bunyi aneh. Nah, kita harus tahu analisis masalahnya dari situ. Nah, biasanya gejalanya itu terdengar bunyi berdecit, berderit, atau ketukan saat memutar roda kemudi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang ini adalah kemudi tidak responsif yang nomor 4 ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, biasanya penyebabnya ini adalah kerusakan pada kotak kemudi atau linkage. Nah, biasanya steering cake yang bermasalah, terdapat kendor atau settingan yang belum benar, aus, itu akan mengurangi res- responsibilitas dari steering kemudi sendiri. Oke. Nah, biasanya gejalanya ini roda kemudi terasa longgar atau terdapat free play saat menggerakkan steering wheel. Eh, Kemudian yang nomor 5 adalah cairan power steering bocor. Nah, ini mobil yang sudah menggunakan power steering. Biasanya penyebabnya ini adalah kebocoran pada selang atau seal dari sistem hidrolik power steering. Nah, ini masalah yang sering terjadi mungkin ya, teman-teman, karena terbuat dari karet atau bahan bar seperti itu, jadi mudah getas atau aus yang nantinya menyebabkan bocoran pada selang eh, selang
power steering ataupun yang lain. Nah, ini bisa dilihat dari gejala yang muncul seperti penurunan drastis level cairan power steering dan kemudian menjadi berat. Nah, kita juga harus sering mengecek, sering-sering untuk mengecek oli power steering ya teman-teman. Apakah terjadi keanehan atau apa dan kemudian menjadi berat kah? Nah, itu perlu kita analisis. Kemudian yang keenam yaitu roda tidak kembali ke posisi semula. Nah, penyebab Nah, penyebab masalah ini biasanya pada alignment roda atau keausan komponen sistem kemudi. Nah, ini gejalanya seperti susah berbelok, kok susah berbelok. Setelah berbelok, ini roda kemudi tidak kembali secara otomatis ke posisi lurus. Kan biasanya kalau mobil atau sistem kemudi dengan keadaan normal, pasti ketika steering wheel digerakkan untuk berbelok, nanti dia akan muter sendiri ke posisi semula. Nah, jika tidak seperti itu, berarti ada kemungkinan kerusakan pada sistem kemudi. Nah, kita juga harus melakukan analisis kerusakan. Oke, yang terakhir yaitu kita, bentar, mendiagnosis kerusakan pada sistem kemudi atau urutan atau langkah-langkah kita mendiagnosis. Oke, yang pertama yaitu persiapan awal kita harus menempatkan kendaraan pada permukaan yang rata. Karena untuk mengecek sistem kemudi, roda kanan dan kiri harus pada posisi yang rata. Nah, kemudian juga pada posisi mesin atau engine mati. Kemudian periksa tinggi permukaan oli pada sistem power steering untuk memastikan cukupnya cairan. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan secara visual. Oke. Pemeriksaan secara visual bisa dilakukan inspeksi inspeksi visual pada komponen sistem kemudi, termasuk dari atas ya teman-teman, dari roda kemudi, kolom kemudi, steering linkage untuk mendeteksi kerusakan fisik seperti retakan lah atau keausan yang terjadi. Nah, kemudian ada pengukuran dan uji coba yang langkah ketiga ini. Ini bisa dilakukan dengan putar roda kemudi hingga posisi lurus dan periksa gerakan bebas atau free play-nya, teman-teman, pada roda kemudi. Kemudian pastikan tidak lebih dari 30 mm sesuai spesifikasi pabrik dari kendaraan tersebut. Ini untuk memeriksa free play karena untuk free play terlalu besar itu juga berbahaya ya teman-teman. Ketika kita mengendarai sebuah kendaraan dengan free play yang terlalu besar itu akan mengakibatkan resiko bahaya yang tinggi. Oke, kemudian yang keempat yaitu periksa komponen terkait seperti pemeriksaan tie rod, pemeriksaan ball joint, dan komponen suspensi lainnya untuk memastikan tidak ada yang longgar atau aus. Nah, ini yang seperti kita bahas tadi di awal untuk pemeriksaan dari tie rod sendiri, ball joint, seperti itu. Itu komponen yang mungkin sering aus ya. Kemudian yang kelima yaitu pengujian sistem power steering. Untuk kendaraan zaman sekarang itu rata-rata sudah menggunakan ini sistem power steering. Nah, kita juga bisa melakukan pengecekan atau diagnosis kerusakan pada sistem power steering. Yang pertama, kita periksa sabuk penggerak pompa power steering untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan. Nah, sabuk penggerak ini kan power steering ini dapat putaran dari engine ya teman-teman. Jadi kita harus memeriksa tentang sabuk ya terjadi keretakan atau sabuk yang mulai aus atau longgar. Nah, kita harus mengecek itu. Kemudian jika perlu juga lakukan pergantian cairan power steering dan periksa adanya kebocoran. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman. Kita harus sering untuk memeriksa level atau level dari cairan power steering di reservoir tank. Nah, itu perlu dilakukan untuk kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kita periksa adanya kebocoran atau tidak pada sistem power steering. Biasanya sering terdapat kebocoran yang mengakibatkan nih sistem power steering ini tidak berfungsi dengan normal, seperti kebocoran pada seal, pada selang, yang mengakibatkan eh, apa ya, mengakibatkan masalah-masalah yang sering terjadi seperti kemudi berat atau steering steering tidak normal kayak gitu teman-teman. Baik,
Nah, oke, nampaknya sudah selesai teman-teman. Terima kasih atas apa ya, atas partisipasi teman-teman untuk menonton video saya ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Untuk itu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.